Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan pengalamannya kepada saya di sini, terutama karena saya ini termasuk guru yang zaman belum ada internet seperti ini. Jadi alhamdulillah sekarang bisa sedikit-sedikit belajar itu. Nah, di sini dalam menyampaikan ke anak untuk mengikuti Google Classroom ini, jauh-jauh hari sebelumnya sudah saya sampaikan di grup matematika. Jadi saya membuat grup matematika sendiri, selain ada grup kelas juga ada grup matematika. Karena saya nggak mau kalau misalnya ngajarin matematika itu di grup yang gabung gitu, kan ada 2 grup, ada grup kelas, saya pakai sendiri. Anak-anak kenapa Bu? Karena matematika ini banyak, anak-anak sering chat-chat kan, kasihan kalau di grup kelas nanti rame atau gimana gitu. Jadi saya buat grup kelas sendiri. Nah, kemudian di situ saya menginfokan, pertama rencananya hari Selasa ngambilnya kelas 8C, sudah saya coba juga. Ternyata ibu mintanya hari Kamis pindah ke 8E, dan anak-anak 8C ini minta ikut, ya udah ikut aja, sehingga bentuklah grup lagi gitu. Bentuk grup lagi, jadi gabung di situ ya, mereka info dari mulut ke mulut gitu Bu ya. Saya mau diajak ini meeting. Jadinya mereka nge-share linknya itu Bu. Ya akhirnya mereka bergabung seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian ada yang nanya, Bu gimana kalau kita meeting itu siapa yang hadir? Bilang ada ibu dosen juga, ada guru-guru dari sekolah lain seperti itu. Jadi semangat, jam 8 sudah pada mulai nanya-nanya, mana linknya Bu Guru? Mohon maaf karena keterbatasan saya sehingga saya agak sedikit lambat, tapi alhamdulillah sudah dibantu sama mbak-mbak dosen yang cantik-cantik. Sehingga menambah pengalaman saya sendiri yang luar biasa bagi saya di sini. Ya, saya itu saja sedikit dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Istiqomah dari SMP 12 Makassar. Dari hasil pengamatan kami ada beberapa poin, karena ini tumben juga kita melaksanakan seperti ini. Kemarin kan dilatihnya pada saat itu kan pada saat pertemuan langsung. Jadi pertama yaitu ada kendala, yaitu anak-anak kurang fokus karena suara yang gaduh di sana. Mungkin dia ingin jawab dan sebagainya dan dia nggak bisa juga. Yang kedua mengenai gambar, karena di sana disebutkan ada 27 siswa, tapi yang terlihat hanya beberapa, tadi ada 12 atau 9 tadi yang kelihatan. Yang ketiga yaitu tadi mengenai suara gaduh karena mau menjawab soal sudah ditunjuk sama bu gurunya, tapi masih belum juga dia jawab, karena sudah sebutkan nama tapi dia nggak mau jawab. Pengamatan kami yang terakhir, karena ada pas kesimpulan tadi juga ada kesempatan dia membawa kucingnya. Dibawa kucingnya di atas meja, dilihatlah kucingnya di sana. Memang di sana tidak tampak, tapi di HP saya dia kelihatan. Jadi hanya itu aja mungkin pengamatan dari saya. Terima kasih atas kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 19 Mataram, Bu Siti Masda. Dari hasil pengamatan saya tadi, pemberian contoh terhadap bidang koordinat spesialis, kalau bisa umur lebih dimantapkan supaya anak-anak itu berfokus, terutama dalam pencerahan tentang titik pangkal atau titik asal. Itu saja Bu Dosen, masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari pengamatan dari Bu Istikari ada 4 Bu ya, supaya jelas. Tergantung dari modelnya, supaya anak-anak pintar memberikan pertanyaan, supaya anak-anak itu memberikan pertanyaan itu terarah pada materinya. Yang pertama kan materinya kan titik asal 0,0, dan yang kedua dengan titik pangkal A, B. Itu untuk siswanya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lebih baik, lebih rame,
Waktu saya model itu cuma berapa 5 orang. Ini lebih banyak. Tadi sempat saya lihat di HP saya, kalau nggak salah sekitar 25 sampai 25 atau 27 orang yang masuk ke meeting. Walaupun di Google Classroom-nya itu 37 atau 47 ya. 33 Pak kalau di sini. Di 33. Oh, 33. Yang keluar masuk lagi. Oh iya. Putus nyambung biasa jadi 33 Pak. 33 Iya. ya. Nah, jadi itu sudah luar biasa kalau bisa, seandainya bisa satu kelas itu segitu. Di sini cuma karena keseluruhan kelas 8, jadi yang bisa masuk adalah 33, termasuk kita kan Bu? 33 itu? Iya. Iya. Kita termasuk kita yang bergabung. Jadi ya memang siswanya sekitar kita 20-an. 20-an. Ya, sekitar itu yang bisa masuk ke Meet. Iya. Ya mungkin kendalanya karena ini fasilitas HP segala macam. Nah itu terima kasih, jadi Bu Nur bisa menggerakkan siswa itu sudah lumayan banyak. Kemudian yang berikutnya yang perlu mungkin yang lihat tadi, anak-anak memang aktif tetapi masih kebingungan tadi pada saat menentukan posisi titik B terhadap titik A itu adalah yang menjadi acuannya. Memang sudah saya dijelaskan atau diinformasikan oleh Bu Nur bahwa A itu adalah titik acuan, tetapi anak-anak itu sepertinya kurang begitu mendengar gitu penekanan yang mana acuannya, sehingga jawabannya tadi kebalik gitu. Jawabannya kebalik, mestinya 4 ke kanan, dia jawab 4 ke kiri kan gitu. Itu penekanan dari titik acuan saja. Nah demikian juga yang di bawahnya juga begitu. Penekanan titik acuan itu sangat penting kalau menurut yang supaya anak-anak itu lebih paham mana yang menjadi awalnya dia bergerak itu yang mana, menuju kemana. Nah kemudian yang kedua, pada saat denah tadi, mohon maaf Bu Nur, yang lihat tadi ada anak yang salah yang menjawab pertama itu 8 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas. Kalau anak yang kedua menjawabnya sudah benar gitu. Nah kalau sempat mohon diulas kenapa kok salah 8 satuan ke kanan kemudian dan 7 satuan ke atas itu. Nah tadi saya lihat tidak diulas kesalahannya itu gitu. Kesalahan anak yang menjawab, kok dia bisa menjawab 8 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas, padahal jawabannya adalah 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Itu yang benar tadi. Nah itu saja Bu. Kemudian untuk tugas siswa, nah, saya mungkin yang kurang dengar tadi bagaimana penegasan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa tadi. Nah, apa jawabannya itu dikirim lewat Google Classroom ataukah lewat WA kan itu? Ya terima kasih, cuma itu yang bisa yang amati. Mohon maaf bila terjadi kekurangan bias dari pengamatan saya. Terima kasih. Menjawab salah, saya nggak menegaskan kenapa dia salah tinggi. Jadi nanti insya Allah nanti kita seperti itu akan cuma langsung oh yang benar ini itu ya saya agak sedikit kurang tadi di situ. Kemudian untuk apa lagi? Tugas itu sudah dikirim ke classroom. Jadi nanti anak-anak kebanyakan memang kalau kita suruh jawab lewat classroom dia menjawabnya lewat WA seperti itu. Ya sudah, mana-mana yang bisa dijawab aja nanti kita. Rasanya itu aja. Sudah. Titik B terhadap titik A kan acuannya dari A. Ya mungkin diberikan garis yang tanda panah gitu, artinya yang tanda panahnya itu menujunya kan gitu. Kemudian asalnya itu dari titik itu. Jadi kelihatan dia. Nah seperti kalau tadi kan ada tanda panahnya, tanda garisnya dari A, ya dibantu dengan garis dari A ke B, misalnya titik A, B dibuatkan garis. Bukan gitu Pak. Nggak mau deh. Tidak begitu kan jaraknya dari titik A menjadi sumbu baru, X aksennya aksen, kemudian
dia Nah, dari jadi B, pangkalnya. Ya. dari B seberapa jauh dia keperpotongan terhadap sumbu X aksen yang baru, ada dari sana, kemudian terhadap sumbu Y aksen yang baru kan gitu. Iya, iya. Kan bukan ngirit Bukan itu jarak. harusnya, Bukan jarak, bukan jarak dari titik B ke Maksud saya untuk menanamkan ke anak itu bahwa kalau dengan tanda panah berarti panahnya itu adalah yang dituju kan gitu, dari kemudian itunya pangkalnya gitu, yang ada tanda panah, sehingga tahu anak itu oh dia bergerak dari A menuju B, sehingga dari A itu berapa ke kiri berapa ke bawah, itu maksud saya. tapi diisi dengan tujuan dibantu dengan gambar Pak, garis-garis tadi itu. Jadi yang di penjelasan awal itu untuk mencari posisi titik terhadap titik tertentu itu kan sudah di langkah-langkah sudah ada Pak. Iya, iya. Nah, jadi kalau anak tadi bingung, artinya dia tidak memperhatikan dengan cermat langkah-langkah tadi. Nah, jadi di langkah-langkah di atas itu sudah, jadi sebelum soal itu ada langkah-langkah. Nah, ada langkah-langkah yang juga ditanya jawabkan gitu ya. Jadi pertama membuat sumbu koordinat baru dengan pangkalnya ke titik A. Ya, Jadi nama sumbunya X aksen dan Y aksen. Langkah berikutnya buat garis melalui titik B tegak lurus dengan sumbu X aksen, ya kan? Terus ketemu di skala berapa? Ada di situ. ya, ya. Siswa juga suruh mikir, tanya jawab ada di situ. Nah, kemudian untuk menentukan posisi titik B dari titik A, caranya adalah berapa satuan dari B ke titik potong antara garis yang dibuat dengan sumbu X aksen dan berapa satuan arah kemana gitu ya. Ya itu sudah ada. Jadi mungkin waktu penjelasan yang awal itu Pak Dawina kan pas keluar. Jadi masuknya pas sudah soal. Jadi sebelum soal itu tadi sudah ada tanya jawab langkah-langkah menentukan posisi titik. Nah, memang Pak, memang nggak usah siswa lah. Kita aja udah kadang keliru. Ya, ada kan posisi A, ya, posisi B terhadap A. Jadi kan berangkatnya dari A. Iya. Nah, karena kemarin pun kita terhadap titik yang mana itu yang kita mulai bergeraknya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu dari titik terhadapnya mana itu. Kan yang penting kan acuannya itu. Iya, acuannya itu jadi menghitungnya ke kiri atau ke kanan dari titik acuan, ke atas atau ke bawah dari titik acuan. Nah, bukan dari dicari posisinya. Tapi ya kayak itu tadi, kalau karena kan keburu-buru yang hitungnya dari titik yang di posisinya ya dari titik itu ke acuannya, kan balik dari acuan. Jadi perlu penegasan. Jadi menghitungnya arahnya ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, hitungnya berangkatnya dari titik acuan. Itu yang perlu ditegaskan. Anak-anak kalau membacanya dari B terhadap A, berarti BA gitu. Titik B terhadap A, A-nya sebagai acuan, maka kita menghitungnya harus dari titik acuannya yaitu titik A-nya. Atau langkahnya dimulai dari acuannya. Melangkah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawahnya dari titik acuannya. Titik acuannya itu yang terhadapnya itu. Ya mungkin itu bahasa yang ditekankan kepada anak yang gampang dipahami mereka. Iya, bahasa jadi kan biasanya bahasa sederhana. Sama seperti ini Bu, kalau Bapak Ibu fungsi itu kan berarti kan dari domainnya kan. Jadi kadang menjelaskan fungsi itu kan berangkatnya dari kodomainnya. Kan enggak. Jadi di buku sendiri juga enggak konsisten kalau saya lihat. Jadi di buku-buku sendiri enggak konsisten. Mohon maaf Ibu Bapak. Jadi tidak semua yang tertulis di buku itu kadang sesuai dengan konsep yang ada. Seperti contoh yang lainnya yang sering kita jumpai, pengertian jari-jari, diameter, tali busur, itu kan bukan garis kan yang dimaksud jari-jari, tali busur, diameter itu bukan garis, tapi luas garis. Tapi di buku tetap dikatakan garis. Iya. Ya. Kemudian tembereng, juring, bukan kan daerah, bukan luas daerah. Daerah kan juring dengan tembereng itu bukan luas daerah. Di buku masih banyak mengatakan luas daerah yang dibatasi kan nggak benar, ya kan? Nah kemudian jadi kalau kita baca satu buku kita ragu-ragu baca buku yang lainnya begitu. Nah, terus yang lebih fatal lagi sudut keliling apa? Dan sudut pusat, sudut keliling. Sudut keliling adalah perpotongan dua tali busur
pada keliling lingkaran. Perpotongan 2 tali busur pada keliling lingkaran. Apa kita bisa membuat, apa bisa tali busur berpotongan pada keliling lingkaran? Bisa enggak? Keliling lingkaran itu kan bilangan. Nah itu di buku tetap disebutkan seperti itu. Kan mestinya perpotongannya pada lingkaran bukan keliling lingkaran, karena keliling lingkaran itu kan bilangan. Kan keliling lingkaran rumusnya adalah 2. Panjang. Iya. Kan keliling lingkaran kan panjang busur lingkaran. Masa kita bisa menentukan titik ada perpotongan 2 tali busur juga kan nggak bisa digambar. Ini apa miskonsepsi betul? Iya. Itu yang sering kita jumpai. Jadi Sama dengan anu Bu, ya. Saya masih ingat Profesor Joko Walyadi kan. iya. Kunjungan ke SPKG Matematika Mataram, ada dulu PTC gitu kan, Iya. menyebut nilai Pi itu kan Iya. 3,14 kan. Itu kan juga Iya, tidak salah tahu iya. salah kaprah gitu kan. Salah. Enak nyebut 3,14. Nah, langsung protes. Guru matematika nggak boleh salah 3,14. Iya. Nggak ada boleh nyebut guru matematika seperti itu. Yang benar apa Pak? 3,14 gitu. Ya, jadi memang ya di bahasa sehari-hari dengan bahasa matematika seringnya sudut itu kan kalau yang masih sudut di bahasa sehari-hari dengan sudut di konsep matematika kan beda. Nah kemudian sebentar bilangan kan nggak ada bilangan kosong kan sering, makanya saya kalau jangan nyebut nomor HP-nya berapa kosong. Kalau matematika nggak boleh, ada lah ada. Ada bilang kosong kan? Ya itu. Salah kaprah. Soalnya Bu, Ya. kita terjebak kalau di keliling lingkaran ya dengan kata-kata kita. Pada saat kita memberikan ilustrasi lingkaran kepada siswa, pusatnya ini yang di tengah. Lalu kelilingnya yang mana Pak? Ada kita tunjukkan ya keliling. Bukan kelilingnya, ya jadi lingkarannya, kelilingnya belum ada Pak. Iya, kita yang munculin ke siswa. Ya, itu Ini kan. kelilingnya kita yang Ya, kan. Kenapa? Enaknya begini enggak ini? Ya, jadi Pusatnya ini yang di tengah. Kelilingnya mana Pak? Ini keliling. kan lingkaran itu dari lingkaran tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama pada titik tertentu. Ya. Titik tertentu disebut pusat lingkaran. Nah, jarak tertentu itu panjang jari-jari lingkaran, bukan jari-jari lingkaran. Di buku kan menyebutkan Iya, jari-jari. jari-jari. Banyak. Jadi ya jadi Jadi jarak itu bukan jari-jari, jarak itu panjang jari-jari. Ya kan? Nah, kalau jari-jari apa ya? Luas garis yang menghubungkan pusat dengan lingkaran. Jangan sebut pusat dengan keliling lingkaran, salah lagi. Nggak bisa kita membuat jari-jari kalau pusat dengan keliling lingkaran. Mau keliling lingkarannya bilangan mau tadi. Iya, jadi kan. Terjebak jadi. Iya. ini pencerahan betul ini. Bagi kita guru matematika ini. Ya, terus hati-hati Bu, di buku juga salah melukis garis singgung persekutuan dalam dengan luar itu nggak tahu yang salah yang mana. Jadi 2 itu kan berbeda, tapi Ya. cara melukisnya sama. Langkah-langkah melukisnya itu dituliskan sama di buku ini. Oh. Karena ya saya tahu pun karena kasih tugas mahasiswa kok salah, sudah tak ingatkan kok salah terus, ternyata memang di bukunya seperti itu. Iya. Kenapa ini kok salah terus, padahal kan sudah saya perbaiki, itu salah. Saya cek bukunya, oh memang di buku juga begitu. Jadi langkah-langkahnya, jadi mungkin copy paste belum di. Jadi mungkin kita cermati ya.